Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Yaitu Nabi bangsawan, karena memang dia dari keturunan bangsawan kan, keturunan Raja Hizkia pula yang sangat dikenal ya teman-teman Facebook. Kehidupan orang Israel dan juga Yehuda, bangsa Yehuda di 7 abad sebelum Yesus lahir itu adalah kehidupan yang paling yang paling jahat secara moral, kerohaniannya sampai di titik nadir, titik paling rendah itu pada zaman Zefanya. Memang kata-kata hari Tuhan atau berkaitan dengan hari Tuhan itu ada 14 kali. Zefanya cuma terdiri dari 50-an ayat. Sepertiga ayat itu ada kata hari Tuhan. Maka itu tema utamanya adalah hari Tuhan ya. Di mana hari Tuhan yang dimaksud ini adalah penghakiman dan pemulihan bagi umat. Jadi sebuah hari di mana menjadi penghakiman, tetapi juga sekaligus menjadi apa? Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah teman-teman, seperti biasa di Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Namun sebelum kita akan membahas tokoh tersebut, aku tidak bosan-bosan ingin mengingatkan ke teman-teman semua nih untuk login dengan cara subscribe ke channel YouTube dari Facebook dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Nah, jika juga teman-teman nih punya tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas di next episode, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Betul juga kalau teman-teman punya kesaksian ataupun hal-hal yang ingin doakan, juga teman-teman boleh leave komentar di bawah. Nah, kita akan segera memulaikan episode kita kali ini. Namun sebelumnya, kita akan mengikuti video yang satu ini. Oke. Menyesal. Hah? Menyesal. Perbuatan? Bukan. Apa? Pengampunan. Dosa? Bukan. Tuhan mengampuni. Pintu tertutup. Belas kasihan? Bukan. Apa? Menyesal di perbuatan. Menyesal di perbuatan. Ada lain nggak? Ada. Perbuatan. Pas. Oh, bawahnya. Oh. Apa nih? Berkata. Berbicara. Bukan. Berkata. Apa lagi? Belum dapat. Mengatakan kepada seseorang. Khotbah. Ya, mirip. Berkhotbah. Mirip. Apa? Mengatakan. Berbicara, mengatakan. Pas dulu deh. Oke. Lagi. Tarik. Oh. Mirip Nabi. Rasul. Imam. Ya. Oke. Oh. Sebelahnya. Ini taruh bawahnya sini. Nah. Oh. Buku kita. Alkitab. Bukan. Apaan? Cornerstone. Buku kita. Ayat-ayat isinya ayat-ayat. Hah? Buku kita. Sekolah Sabat. Bukan. Al-Quran. Waduh. Ya, Alkitab. Ya. Buku-buku suci. Kitab suci. Doktrin. Buku-buku suci. Buku suci. Kelas dulu deh. Oke. Oh iya, sorry. Jangan dilakukan. Berdosa. Mencuri. Jangan ya. Berdosa. Jangan ya. Dilarang. Semacamnya. Jangan ya. Berdosa. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada. Sering nempel di tembok. Larangan. Rokok. Dilarang. Larangan. No. Pas. Asal gue lah. Penjara. Prison. Penjara.
Penjara. Sanksi. Hukuman. Nah, Oke. Wah, di pernikahan. janji. Iya. Ya, Berkata. renungan. Tuhan berkata. Tuhan pesan Berkata bahwa sesungguhnya Tuhan berkata bahwa. Spes dulu lah, Bunda. Ya. Kacau. Buku suci. Lagu Sion. Kidung Agung. Buku suci. Al-Quran. Iya, Kitab. Tripitaka. beda. Namanya apa? Kitab suci. Ayo. Skip deh. Alkitab. Alkitab. Kitab. Al-Quran. Tripitaka. Tripitaka. Namanya apa? Namanya. Kitab suci. Kitab suci. Dikit lagi. Kitab. Alkitab. Kitab. Al-Quran. Tripitaka itu namanya apa? Lupa gue. Ayo, pas dulu deh. Sumpah. Oke. Jadi coba buka aja. Buka aja. Kitab. Hah? Bertobat. Oh, Apa tuh kira-kira? Paulus nggak sih? Paulus. Dia bikin nyanyi nggak ya? Oh iya, dia bakal ini ya banyak narik. Ya, dia juga menulis kitab. Iya. Dia juga berseru kan, dia juga mengabarkan Injil. Oke, Dia bertobat. jadi jawabannya? Barang-barang. 1, 2, 3. Paulus. Aduh. Zevanya. Oh. Oke. Astaga. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita sudah saksikan video yang sebelumnya. Semoga teman-teman udah tahu nih siapa yang akan kita bahas kali ini. Namun tentu saja, aku tidak akan membahas tokoh Alkitab ini sendirian. Kita butuh narasumber teman-teman. Dan kali ini, aku sudah ditemani dengan Pendeta Heinze Rusli. Pendeta, Halo, shalom shalom. Pendeta. Apa kabar Pendeta? Baik, sehat ya. Semoga Sehat. Yana juga sehat ya. Iya, puji Tuhan sehat-sehat Pendeta. Puji Tuhan, Dan ya, juga ya. semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada Ya, juga dalam betul keadaan yang sekali. sehat ya Ya. Pendeta. Nah Pendeta, Ya. kan seperti biasa kita mengikuti video kan sebelumnya. Iya, tadi udah lihat ya, teman-teman juga udah lihat ya. Seharusnya videonya. teman-teman udah tahu nih Udah siapa yang tahu akan kita tokohnya, bahas tokoh. iya. Nah bisa dibilang nggak Pendeta, tokoh ini tuh lumayan jarang Kurang terkenal ya. Kurang terkenal, walaupun namanya sering dipakai ya Pendeta. Iya, Nah. ada beberapa orang yang kita kenal mungkin namanya itu iya. ya. Iya. Tapi kadang juga nggak jadi nama awal sih Pendeta. Biasanya tuh nama-nama middle name, nama-nama awal tuh jarang dipakai Iya, ini. iya. Nah, tapi ya kita akan sebut aja kali ya Pendeta. Iya Kita, dong. ya teman-teman juga udah tahu. Kita akan Iya. membahas siapa Pendeta? Zevanya. 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 Kalau di Alkitab ini kayaknya bukunya kadang suka terlupakan gak sih Pendeta? Iya, mungkin terlupakan karena mungkin pasalnya enggak banyak ya. Cuma iya betul. kitab Zevanya seperti teman-teman Facebook tahu, pasalnya cuma terdiri dari 3 pasal. Ayat dari 3 pasal itu ayatnya kurang lebih sekitar 50 sampai 53 ayat. Jadi ya termasuk kitab yang tidak banyak pasalnya, betul. karena memang Zevanya termasuk dalam golongan minor prophet atau nabi-nabi kecil. Iya. Ya, ada 12 nabi-nabi kecil, salah satunya Zevanya. Zevanya. Karena memang disebut nabi kecil seperti yang sudah kita tahu di episode-episode lalu, disebut nabi kecil karena tulisannya yang sedikit dibandingkan nabi-nabi besar seperti Yesaya, Iya. Yeremia, Yeskiel yang tulisannya di atas 40-50 pasal. Ini cuma 3 pasal kan? Cuma 3 Di pasal aja. Zevanya, iya. Nah, karena cuma 3 pasal ini nih Pendeta, Iya, iya. kita mau bahas Zevanya dari mana nih? Iya, nah, kita akan bahas Zevanya. Tetap walaupun 3 pasal, tapi tetap ada yang menarik dan ada juga yang nantinya akan jadi refleksi kehidupan Ya. buat kita sebagai umat Tuhan. Nah, sebelum sampai di situ, kita mau lihat dulu nih hal-hal menarik ya. Ya. Walaupun sedikit, namanya nggak familiar, Ya. tetapi ada hal-hal menarik yang bisa kita dapatkan dari ketokohan. Ya, dari Zevanya ini Ya. atau Nabi Zevanya Ya. ini. Yang pertama adalah Zevanya tadi saya sudah sebut masuk ke dalam golongan nabi-nabi kecil, Ya. di mana Zevanya ini bertugas melayani di kerajaan Yehuda atau sering disebut kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem. Ya. Ya. Lalu hal yang kedua yang menarik teman-teman bahwa
Zefanya adalah keturunan kelima langsung dari Raja Hizkia. Dan yang menarik dari 12 nabi kecil, hanya dia yang menuliskan nama papa, nama kakek, nama apa lagi? Kakek buyut. Terus sesudah kakek buyut, saya nggak tahu tuh istilah kakek buyut punya bapak gitu ya. Lengkap ya, kita bisa lihat di Zefanya 1 ayat 1. Mungkin Yana boleh baca deh, Zefanya 1 ayat 1. Zefanya 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Jadi ini kakek buyutnya adalah apa? Raja Hizkia. Kita tahu Raja Hizkia di Yehuda itu adalah raja yang dikenal baik di mata Tuhan. Walaupun melakukan satu hal yang tidak baik saat dia disembuhkan, diberi waktu 15 tahun saat dia sakit keras. Nah, tapi kita tidak bahas Hizkia. Yang kita bahas ini adalah cicit ya. Kita tahu cicitnya itu Zefanya. Nah, karena garis keturunannya ini, Zefanya sering dipanggil atau sering disebut orang pada zaman itu adalah the royal prophet, yaitu nabi bangsawan. Karena memang dia dari keturunan bangsawan kan, keturunan Raja Hizkia pula yang sangat dikenal ya teman-teman Facebook di kalangan orang-orang Yehuda di kerajaan Yehuda. Ya, jadi the royal prophet, nabi bangsawan. Ya, dan menariknya di kalangan atau di antara 12 nabi kecil. Yang nabi bangsawan adalah cuma dia. Kalau di nabi besar ada nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga keturunan bangsawan. Ya, untuk penambahan ini ya wawasan ya betul. Buat kita. Jadi Zefanya ini dijuluki the royal prophet ya, nabi bangsawan. Lalu berikutnya yang menarik, hal yang menarik lainnya adalah khotbah-khotbah atau pekabaran di kitab Zefanya ini mempromosikan reformasi rohani. Kalau zaman sekarang apa? KKR ya. Iya, kebaktian kebangunan rohani. Jadi reformasi ya, kerohanian. Dan hal tersebut dia lakukan bersama nabi-nabi yang lainnya yang tugas di Yehuda, termasuk nabi besar Nabi Yeremia juga tugas di kerajaan Yehuda. Jadi mereka menggambarkan tentang apa? Reformasi kerohanian. Dan yang keempat, jangan lupa ya, arti nama. Betul. Karena Zefanya memiliki arti nama ini adalah Tuhan menyembunyikan. Atau Tuhan sudah menyembunyikan. Pertanyaan dong langsung teman-teman Facebook, apa tuh yang disembunyikan Tuhan? Nah, kita akan lihat di segmen-segmen selanjutnya. Nah, itu dia yang menjadi hal-hal yang menarik di zaman Nabi Yesaya. Bukan Yesaya tapi Zefanya, berkaitan dengan pekabaran atau berkaitan dengan kehidupan pribadi dari Nabi Zefanya gitu. Nah, ada lagi hal yang menarik teman-teman Facebook dan juga Yana, bahwa kalau dilihat dari kronologi tahun hidup dan penulisan dari Nabi atau kitab Zefanya ini ditulis kurang lebih tahun 650 sampai 610 sebelum Masehi. Itu artinya teman-teman Facebook, Zefanya ini hidup kurang lebih 7 abad sebelum Yesus lahir. Nah, kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, khususnya Perjanjian Lama, kehidupan orang Israel dan juga Yehuda, bangsa Yehuda, di 7 abad sebelum Yesus lahir, itu adalah kehidupan yang paling yang paling jahat secara moral, kerohaniannya sampai di titik nadir, titik paling rendah itu pada zaman Zefanya. Zefanya, Yeremia, itu mereka satu zaman itu. Ya, itulah kehidupan bangsa Israel dan Yehuda yang paling rendah secara moral dan juga secara kerohanian. Maka dari itu nggak heran kalau kitab Zefanya itu pekabaran atau khotbah-khotbahnya itu tentang apa? Reformasi kerohanian. Karena ini yang menjadi apa? Menjadi latar belakangnya. Nah, itu dia. Nah, berarti itu lumayan, bisa dibilang lumayan relate dengan zaman sekarang nggak? Iya. Kalau nanti kita akan bahas nih kan, pekabaran-pekabarannya pasti relate, karena kurang lebih kan kehidupan kita zaman sekarang juga seperti itu ya. Ya, kita lihat sekeliling kita, bicara moral, bicara kerohanian dan juga hal-hal yang lain ya. Ya, kurang lebihnya ada persamaan di situ ya, dari zaman Zefanya dan di zaman kita sekarang ini. Iya. Apalagi kalau kita sering lihat berita-berita ya pendeta, kayak banyak banget hal-hal yang terjadi saat ini yang
kok kayaknya orang-orang seperti tidak punya moral gitu pendeta. Iya, Dan iya. tidak terbayangkan mungkin Di luar bisa nalar. di luar nurul kalau Di luar nalar zaman ya. sekarang Apa di yang luar terjadi. nalar Ya, tapi ya, diganti ya. jadi di luar nurul. Dan itu juga terjadi pada zaman Ya, Zefanya. betul. Kita akan lihat nih teman-teman Facebook. Banyak hal yang terjadi di luar nalar pada zaman ini. Berarti Pada zaman Zefanya maksud Zefanya. saya. Ya, pada zaman berarti Zefanya. bisa dibilang kisahnya Zefanya ini akan sangat relate dengan kita ya pendeta. Iya, iya. Dan satu hal ya, Yana dan juga teman-teman Facebook, pekabaran dari Zefanya atau kitab Zefanya ini sangat mempengaruhi atau berdampak besar di pemerintahan Raja Yosia. Oh, Karena pada saat dia, tadi kan sudah dibaca kan, 1 ayat 1 di kitab Zefanya itu, dia ada di pemerintahan Raja Yosia. Ya. Dan kita tahu ya, Raja Yosia termasuk raja yang benar di hadapan Tuhan. Ya kan? Kurang lebih ada 30-40 raja yang pernah berkuasa, baik di Israel maupun Yehuda. 80%, 90% itu jahat semua di mata Tuhan. Hanya sedikit yang baik. Salah satu yang sedikit itu Yosia. Ya, raja yang diangkat masih muda, lalu menjadi raja yang baik di mata Tuhan. Nah, pekabaran dari kitab Zefanya itu berpengaruh besar kepada Raja Yosia. Sehingga dia mengadakan apa? Reformasi kerohanian pada zamannya. Itu kurang lebih dulu nih ya garis besarnya. Sebagai awal ya. Awal ya. Cuman bisa kita simpulkan bahwa kisahnya Zefanya ini akan sangat relate dengan kita semua. Dengan keadaan yang kita lihat di dunia sekarang ini. Seperti banyak sekali yang tidak bermoral gitu pendeta. Dan ternyata juga itu kejadian yang sama di zamannya Zefanya. Nah tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi pendeta ya. Di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Dan aku tidak sendiri, aku masih bersama dengan Pendeta Heinze. Pendeta, tadi di segmen sebelumnya kalau teman-teman ketinggalan, itu kita sudah kasih tahu latar belakangnya si Zefanya ini. Hal-hal yang menarik ya. Betul, hal-hal yang menarik. Dia adalah seorang nabi kecil, keturunan bangsawan. Yang ada di zaman Raja Yosia. Yosia yang eranya tuh seperti buruk lah, paling buruk. Buruk. Bisa dibilang agak relate sebetulnya dengan zaman sekarang pendeta. Kita lihat banyak yang terjadi juga zaman ini. Nah, yang aku mau tanyakan ke pendeta nih, sebetulnya apa sih tema dari pekabarannya si Zefanya ini pendeta? Dia kan nabi kecil kan pendeta, yang tinggalnya hidup di zaman yang paling rusak lah. Paling rusak pendeta. Apa yang dikabarkan oleh? Jadi Yana dan juga teman-teman Facebook sekalian. Jadi tema utama tema utama pekabaran dari kitab Zefanya atau dari Nabi Zefanya adalah tentang hari Tuhan. Yang berkaitan dengan tentunya reformasi kerohanian. Hari Tuhan. Nah, seringkali kan orang kalau dengar hari Tuhan kesannya seperti kedatangan Yesus kedua kali nih, hari Tuhan ya. Jadi hari Tuhan yang mana yang dimaksud oleh Zefanya di dalam pekabaran-pekabaran yang terdiri dari 3 pasal ini. Nah, kita bisa lihat bahwa Zefanya bukan hanya bicara hari Tuhan, bukan hanya bicara soal reformasi kerohanian bagi bangsa Yehuda saat itu, tapi juga Zefanya juga membicarakan tentang hukuman yang akan terjadi bagi musuh-musuhnya bangsa Yehuda seperti Filistin. Ya, kita tahu lah ya teman-teman, Filistin itu salah satu momok lah ya, musuh besar, musuh bebuyutannya bangsa Israel atau Yehuda. Lalu ada bangsa Amon, lalu ada bangsa Moab ya, lalu juga ada bangsa Asyur. Asyur juga kita tahu nih salah satu musuh besarnya orang Israel atau Yehuda turun temurun begitu ya. Nah seperti itu. Jadi bukan cuma tentang reformasi, bukan tentang hari Tuhan, utamanya tentang hari Tuhan, tapi juga tentang hukuman bagi musuh-musuh bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita baca di Zefanya pasal 1 ayat 4 sampai 6. Nah. Aku bacakan ya, pendeta? Ya, silakan. Zefanya pasal 1 ayat 4 sampai 6 dengan judul perikop penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat.
Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Iya, jadi kita lihat di sini ya Naya juga teman-teman Facebook sekalian ya. Karena memang cuma terdiri dari 3 pasal, nabi kecil, minor prophet. Jadi dari awal tuh Zefanya tuh udah ngegas gitu. Langsung nggak ada basa-basi begini segala macam. Langsung istilahnya disikat kali ya dengan kata-kata yang tajam gitu, amaran yang keras langsung, peringatan yang itu yang keras, yang luar biasa amarannya gitu ya. Bicara soal kejahatan dan juga apa yang akan terjadi kalau mereka tetap berbuat jahat, kalau mereka tetap melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan ya. Dan kedua mungkin ya karena dia royal prophet ya, dia bangsawan, jadi kata-katanya mungkin jauh lebih tegas lagi ya, lebih strict lagi dia. Dan juga kita bisa lihat di sini konsekuensi dalam menyembah berhala ya, tadi sudah disebut ya. Penyembahan berhala itu konsekuensinya luar biasa karena pada zaman dulu, terutama di Perjanjian Lama, memang penyembahan berhala ini menjadi hukum yang paling sering dilanggar, bukan hanya secara pribadi umat Tuhan, tapi secara keseluruhan dari umat Tuhan. Nah yang menarik tadi sudah disebut ada kata hari Tuhan ya, hari Tuhan. Nah kalau kita baca kitab Zefanya secara keseluruhan 3 pasal ini ya, memang kata-kata hari Tuhan atau berkaitan dengan hari Tuhan itu ada 14 kali. Zefanya cuma terdiri dari 50-an ayat. Sepertiga ayat itu ada kata hari Tuhan. Maka itu tema utamanya adalah hari Tuhan ya. Di mana hari Tuhan yang dimaksud ini adalah penghakiman dan pemulihan bagi umat. Jadi sebuah hari di mana menjadi penghakiman, tetapi juga sekaligus menjadi pemulihan bagi umat Tuhan. Nah, coba kita lihat di ayat 7 sekarang, masih di pasal 1 ya. Lanjut ke ayat 7. Ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguruskan para undangan. Iya, hari Tuhan lagi ya. Hari Tuhan lagi, bertobat di hadapan Tuhan. Hari Tuhan lagi. Nah, coba kita lihat ayat yang lain nih teman-teman. Coba di ayat 14, masih di pasal 1. Ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar. Hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Wow. Hari Tuhan ini dibilang pahit. Ya. Bahkan orang-orang hebat aja menangis gitu. Menangis karena saking pahitnya hari itu. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, hari Tuhan yang hebat. Tadi ada kata-kata itu ya, hari Tuhan yang hebat. Nah, teman-teman, ini menggambarkan penghukuman atas dosa bangsa Yehuda yang sangat dahsyat jika mereka jika mereka tidak kembali kepada Tuhan. Atau jika mereka tidak bertobat. Dan Nabi Zefanya sangat concern tentang hal ini. Ya. Dia tidak mau bangsa Yehuda akan hancur selamanya. Ya. Akan terpuruk, akan hancur, bahkan akan hilang gitu loh dari peredaran. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa hal itu terjadi? Ya, karena hari Tuhan itu di dalam kitab Zefanya khususnya itu berkaitan dengan hari kemurkaan Tuhan. Jadi hari murkanya Tuhan, hari marahnya Tuhan gitu kurang lebih. Nah kita bisa lihat ya, masih di pasal 1 sekarang kita lihat di ayat 18. Ayat 18. Ya. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas, mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Wow. Jadi emang luar biasa. Seperti saya bilang dari pasal 1 dari ayat 1 udah ngegas Sebenarnya nggak ada tedeng aling-aling. Nah, tapi ada yang sedikit sedikit mengganggu mungkin ya. Dengan terjemahan dikatakan kegemasan Tuhan, hari kegemasan Tuhan. Nah kalau di dalam bahasa Inggris ya, King James Version disebut wrath. Wrath itu kan artinya murka ya. Dan memang di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu elbau. Elbau itu artinya murka, marah yang benar-benar marah gitu ya. Nah, sebenarnya tuh mungkin lebih cocok itu kata-kata yang harus diterjemahkan bukan hari kegemasan, karena kalau gemes kan, saya nggak tahu juga gemes, tapi ini kan pasti bukan gemes kita lihat bayi yang lucu ya. Betul. Pasti ini gemes mungkin kita lihat udah dibilangin berkali-kali, mungkin juga bisa masuk. Tapi sebenarnya kalau dari bahasa aslinya elbau, dia pakai kata elbau, itu artinya tuh hari kemurkaan, hari geramnya Tuhan gitu loh. Hari
bukan kegemasan, tapi kegeraman Tuhan gitu terhadap umatnya atas kebodohan mereka yang selalu melawan perintah Tuhan berkali-kali, berkali-kali ya. Nah, jadi kita bisa lihat juga kata elbow ini yang ini yang lebih cocok nih di pasal 2. Nah, terjemahannya ini lebih cocok. Coba ya, teman-teman di rumah bisa bandingkan ini tadi yang ayat 18 kegemasan yang saya katakan elbow yang sebenarnya lebih tepatnya kegeraman ya atau kemurkaan Tuhan. Nah, coba kita lihat sekarang kita bandingkan di pasal 2 ya ayat 1 dan 2 coba. Pasal Zefanya 2 ayat 1 dan 2, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ya. Wow. Nah, kalau tadi di ayat 18 pasal 1 saya katakan hari terjemahan Indonesia kegemasan, bahasa aslinya ada elbow, amarah, kemurkaan. Nah, kalau di pasal 2 ayat 1 2 ini, pasal 2 ayat 1 2 ini, terjemahan dari kemurkaan Tuhan itu af. Ya, af itu artinya sama-sama murka, sama-sama marah ya. Tapi dia memakai dua kata yang berbeda. Nah, kata af ini selain dia katanya murka atau marah, seringkali kata af ini dihubungkan kemarahan. Kalau kita mau mendalami ya, kata aslinya af ini seringkali dihubungkan dengan long suffering. Jadi penderitaan yang cukup panjang yang membuat akhirnya marah dia, af. Murka dia jadinya, ya kan? Jadi kalau elbow yang tadi ayat 18 yang dia marah gitu, marah ngelihat mungkin ya kebodohan umat manusia yang umat Israel atau bangsa Yehuda pada saat itu. Tapi kalau di ayat 1-2 pasal 2 ini dia pakai kata af yang lebih, kalau mau didalami lagi kata itu, kemarahan yang ditimbulkan dari long suffering, dari penderitaan yang panjang gitu. Penderitaan yang panjang dalam artinya ya tanda kutip ya, Tuhan tanda kutip menderita ngelihat kebodohan umatnya yang selalu melakukan dosa kesalahan yang itu terus. Dalam hal ini adalah apa? Penyembahan berhala. Nah, itu dia. Maka hari kemurkaan, hari Tuhan, hari kemurkaan, kegeraman ya. Oke lah, kegemasan lah, boleh lah kan. Maksudnya gemas dalam arti kita tahu ya apa yang dimaksud dengan gemas di sini. Nah, itu dia. Oke, wah tapi luar biasa ya pendeta. Ternyata ini baru awal nih, baru awal-awal, baru sedikit sebetulnya, baru sedikit tentang Nabi Zefanya, tapi udah ngegas nih. Ngegas dia. Kita akan lanjut lagi ya pendeta. Kita berhenti sejenak. Kita akan lanjut lagi tentang kisah Zefanya dan juga bangsa Yehuda ini di next segment. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, tadi kita tuh terhenti di bagaimana murka Tuhan. Dan bahkan pendeta jelaskan secara lebih detail lagi, murkanya tuh ternyata karena long suffering. Ya, untuk pasal 2 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 itu murka yang bener-bener udah capek lah ya pendeta. Udah di puncaknya ya. Udah sampai di puncak. Yang aku mau tanyakan untuk di segmen ini pendeta, apa yang bisa dilakukan oleh bangsa Yehuda dan juga Zefanya untuk menghindari murka Tuhan ini, pendeta? Jadi sebenarnya ya, sebelum saya jawab itu ya, teman-teman Facebook juga ya, kalau kita lihat di bangsa Israel sejak dia keluar dari tanah Goshen, tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, lalu mereka tinggal di tanah Kanaan, lalu menjadi sebuah kerajaan, lalu pecah dua menjadi dua kerajaan. Itu tuh selalu circle-nya begitu kan. Mereka berbuat dosa yang luar biasa, Tuhan murka, ya kan. Lalu kena hukuman, ada kena konsekuensi, lalu datang kepada Tuhan, bertobat dan sebagainya. Ini hal yang sama juga terjadi pada zaman Nabi Zefanya, ya, pada zaman Nabi Zefanya. Nah, kita lihat dulu deh di ayat 3-nya, tapi masih di pasal 2. Ya. Ayat 3 masih di pasal 2. Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Hari kemurkaan Tuhan lagi, lagi. Jadi teman-teman Facebook lihat di sini ya. Sebenarnya sih apa yang diberikan nasihat Zefanya itu sesuatu yang sudah diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yaitu bertobat kan, cari Tuhan, ya kan? Cari Tuhan. Tapi di sini Zefanya menggarisbawahi dengan kata-kata apa? Dengan kerendahan hati sampai 2 kali. Ya, sampai 2 kali nih teman-teman. Ini menunjukkan apa? Bahwa mencari Tuhan dengan kerendahan hati menggambarkan kesungguh-sungguhan.
Ya kan? Ada orang cari Tuhan memang, tapi mungkin dia belum sungguh-sungguh. Mungkin masih 50%, 70%, 90%. Ini yang dibutuhkan 100%, mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Dan jujur saja, hanya orang-orang yang rendah hati yang mau bertobat. Ya. Jujur, orang yang sombong, yang tinggi hati, dia nggak akan mau bertobat. Jangankan bertobat, mengakui kesalahannya aja dia gengsi kan. Ya. Apalagi bertobat, mengaku aja dia, saya sudah salah, itu aja nggak akan dia lakukan. Ya. Maka dari itu, Zefanya sangat mengerti keadaan psikologis dan keadaan bangsa Yehuda secara keseluruhan. Ya. Ini bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang sombong, yang merasa diri hebat luar biasa karena merasa diri umat pilihan Allah. Seolah-olah mereka kebal terhadap apa? Kebal terhadap pelanggaran hukum. Melanggar nggak apa-apa, Tuhan tetap menyertai karena kita kan umat Allah, umat pilihan Allah. Nah, hal ini juga kita jangan terjebak ya di situasi seperti ini pada zaman sekarang. Mentang-mentang ngerasa kita umat Tuhan, ya kan? Lalu kita seenaknya melanggar perintah Tuhan dan kita menganggap kita kebal gitu loh terhadap apa? Terhadap konsekuensi, akibat atau hukumannya. Nah, ini Zefanya sangat-sangat tahu ini. Apalagi ya dia keturunan langsung dari Raja Hizkia yang dulu juga kehidupan umat Tuhan di zaman Raja Hizkia pun ya walaupun lebih parah zaman Zefanya jelas, tapi ya kan kurang lebihnya sama begitu, ya kan? Jadi makanya Zefanya menggarisbawahi kalau mencari Tuhan dengan apa? Dengan kerendahan hati. Karena memang hanya orang-orang yang rendah hati yang mau bertobat, yang mau berbalik pada Tuhan, dibandingkan orang-orang yang apa? Yang tinggi hati. Nah, yang menariknya lagi, teman-teman sekalian, bahwa Zefanya ini walaupun cuma 3 pasal, tapi dia menggambarkan ya dosa-dosa Yehuda itu secara jelas, detail, terutama dosa-dosa para pemimpin. Nah, ini menarik nih, ini kan ya dosa-dosa para pemimpin. Nah, kalau kita lihat, kita tidak akan baca secara keseluruhan ayat demi ayat, tapi kalau kita lihat di pasal pertama, Zefanya itu menggambarkan dosa atau kesalahan bangsa Yehuda saat itu apa yang dilakukannya dengan kekerasan dan penipuan di pasal 1. Di pasal 2, Zefanya menerangkan dosa atau kesalahan Yehuda itu dengan hidup yang kotor, hidup yang cemar. Ya. Lalu yang ketiga, melanggar perintah Tuhan, sudah pasti ya di pasal ketiga. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat di pasal ketiga ini ayat 1 dan 2 tentang pelanggaran perintah Tuhan secara langsung yang dilakukan bangsa Yehuda. Coba. Aku bacakan Zefanya 3 ayat 1 dan 2. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Nah, ini dari 3 dosa yang di pasal 1, 2, 3 dijabarkan, kekerasan, penipuan, hidup yang cemar, melanggar perintah Tuhan. Itu semua bisa terjadi kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar teguran siapapun. Termasuk siapa? Teguran dari siapa? Tuhan. Selain Tuhan, Zefanya sudah pasti kan, betul, karena kan keteguran siapapun kan, si royal prophet ini kan lagi ngomong nih kan, jadi bukan cuma teguran Tuhan, tapi teguran siapapun mereka nggak mau dengar. Dan yang dikatakan di sini adalah mereka nggak percaya, sehingga mereka nggak mau datang kepada Tuhan. Jadi nggak percaya sama Tuhan. Jadi hal ini benar-benar diperparah dengan hal ini gitu loh, bahwa mereka nggak mau dengar teguran dari siapapun, dan mereka nggak percaya Tuhan. Mereka nggak mau datang kepada Tuhan. Sehingga pasal demi pasal yang dikabarkan oleh Nabi Zefanya ini menggambarkan kerusakan moral dan rohani. Dan bukan itu saja teman-teman. Ada lagi yang lebih rusak. Nah, kita teruskan masih di pasal 3. Sekarang coba ayat 3. Ya, ayat 3. Ya. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Ayat berikutnya. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Tuhan. Jadi kita lihat ini ya. Ini luar biasa nih ya. Pemimpinnya, pemukanya seperti singa yang mengaum ya. Kalau Rasul Petrus bilang kan singa mengaum itu setan kan. Ya, betul. Kan singa yang mengaum. Lalu hakimnya kayak serigala. Ya, serigala. Lalu apalagi? Nabinya, karena kan pada zaman itu kan bukan cuma Nabi Zefanya dan Yeremia yang hidup. Ada nabi-nabi yang lain yang hidup. Itu ada orang-orang yang apa? Ceroboh, berkhianat. Berkhianat akan apa? Pekabaran firman Tuhan pastinya. Lalu yang lebih cilakanya lagi, para imamnya, kalau zaman sekarang disebut para pendetanya, melakukan apa?
Ya, hal yang kudus menjadi apa? Najis. Bahkan tanda kutip minta maaf ada istilah memperkosa hukum Taurat. Maksudnya apa? Melanggar kan? Melanggar dengan terang-terangan gitu loh. Hukum Taurat. Menyelewengkan hukum Taurat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian, memang kehidupan atau kepemimpinan dari seorang pemimpin, dalam hal ini raja ya, kalau bicara sebenarnya pemimpin utama raja itu memang berdampak luas ya kepada para rakyat atau masyarakatnya. Lihat aja deh, dalam yang seperti saya katakan ya, pada saat raja itu dinilai baik di mata Tuhan, benar di mata Tuhan, pada umumnya rakyatnya juga benar di mata Tuhan. Tapi pada saat raja itu yang diklaim bahwa itu jahat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, jahat juga apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Dan kali ini rajanya sudah benar. Yosia adalah raja yang benar di hadapan Tuhan. Yang menjadi masalah adalah apa? Para pemukanya. Seperti singa yang mengaum, hakimnya seperti serigala, ya kan? Para pendetanya tanda kutip ya, imamnya hal yang najis menjadi suci, hal yang suci menjadi najis ya. Memperkosa hukum Taurat dalam arti memutarbalikan fakta-fakta dari hukum Taurat. Nah, pendeta, kalau dari apa yang pendeta gambarkan, ini kan seperti kayak udah gak ada harapan gitu. Kartu mati ya. Iya, bahkan sampai pemimpin-pemimpinnya aja tuh udah melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Jadi sebetulnya ada harapan gak sih mereka buat bangsa Yehuda ini? Kalau secara manusia lihat kayaknya apa harapannya? Udah nggak ada, udah rakyat pemimpinnya begitu semua, apa yang bisa diharap begitu ya. Nah, ini kita lihat di pasal 3 sekarang ya. Di pasal 3 ayat 16 sampai 18. Pasal 3 ayat 16 sampai 18. Iya, coba. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Ini luar biasa ya Tuhan kita ya, Allah kita luar biasa ya. Walaupun udah terpuruk apa, seburuk apa kehidupan umatnya, tetap ada harapan. Kalau mereka mau bertobat. Kalau mereka mau kembali ke jalan Tuhan. Ya dikatakan di sini jelas ya, aku akan mengangkat itu semua ya, kamu nggak akan menanggung celah. Jadi ini menunjukkan bahwa teman-teman mungkin teman-teman hidupnya tidak sejahat bangsa Israel saat itu, ya bangsa Yehuda saat itu, tapi tetap ya kita manusia yang lemah yang penuh dengan kesalahan ya. Jadi dalam arti adalah tidak perlu kecil hati. Tidak perlu kecil hati bukan berarti mengulang lagi ya kesalahannya, tapi tidak perlu kecil hati karena Tuhan pasti mau mengampuni. Pertobatan selalu menjadi bagian kita dan Tuhan akan mengampuni. Dikatakan saja akan mengangkat semua yang buruk-buruk itu ya, sehingga kita tidak menanggung malu, tidak menanggung celah. Nah Yana, teman-teman Facebook sekalian, Sevanya ini walaupun kitabnya cuma 3 ya, pasalnya ya, tapi dia ditutup tuh dengan sangat indah. Itu ayat 20, 3:20, pasal 3:20 itu adalah ayat terakhir. Nah kita akan lihat bagaimana si royal prophet menutup pekabarannya dengan sangat indah. Kita bisa lihat di ayat 20. Ayat 20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Titik. Ya. Ditutup dengan indah. Walaupun digambarkan tuh keterpurukan luar biasa sampai pemimpinnya seperti apa segala macam, apa yang akan terjadi dan sebagainya. Tapi tetap ada harapan. Dan di ayat 20 ditutup, kitab ini ditutup dengan kata-kata yang luar biasa. Aku akan membawa apa? Kepulihan. Kamu tetap akan menjadi kenamaan, tetap menjadi kepujian. Lalu untuk jelasnya, saya banyak nggak mau itu kata-kata dia, janji-janji surga dari dia. Dia kata apa? Firman Tuhan. Titik. Period. Jadi teman-teman Bapak bisa lihat di sini ya, pekabaran dari sang royal prophet ini luar biasa. Dari awal dia udah ngegas, nggak ada tedeng aling-aling, langsung tembak. Ya. Tapi tetap ditutup dengan janji yang indah tentang kepulihan, tentang kepujian. Bagi siapa? Bagi umat Tuhan yang mau bertobat. Wah, luar biasa sekali pendeta. Ternyata yang cuma 3 pasal ini ternyata luar biasa sekali. Tapi kita harus berhenti pendeta. Kita harus ke next segment. Kita akan ikuti kesimpulan di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Tetap di Faith.
login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, pendeta, kita sudah ada di penghujung episode nih, pendeta. Kesimpulan ya. Kesimpulan dari kisah si Royal Prophet ini, Royal pendeta. Prophet. Ya. Silakan, pendeta. Ya, baik. Jadi teman-teman Facebook, kita bisa lihat di sini tujuan pelajaran atau pekabaran dari kitab Zefanya adalah untuk memberikan amaran yang keras dari Tuhan di harinya Tuhan kepada umat Tuhan yang tidak setia. Ya, konsekuensi yang harus mereka tanggung. Tetapi di satu sisi yang lain, pekabaran ini juga memberikan satu janji pemulihan bagi umat Tuhan yang mau mencari Dia dengan kerendahan hati. Nah, dari pasal demi pasal yang sudah kita pelajari tadi, paling sedikit ada 4 hal yang selalu kita akan ingat. Yang pertama adalah bicara soal peringatan tentang hari Tuhan. Di mana Zefanya mengingatkan umat Yehuda pada saat itu bahwa hari Tuhan itu akan datang di mana Tuhan akan menjadi hakim bagi mereka, ya, di mana hari itu akan menjadi hari kemurkaan, kebinasaan, kegelapan bagi orang-orang yang tidak peduli dan tidak mau menuruti perintah Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah panggilan untuk bertobat. Meskipun ada amaran yang begitu keras, konsekuensi yang begitu hebat yang akan mereka dapat di dalam hari Tuhan penghakiman, tetapi kitab Zefanya juga menawarkan kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga, keadilan Tuhan. Tuhan memang menyiapkan hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan kita selain Maha Kasih, Dia juga Maha Adil. Dia juga akan menerima orang-orang atau umatnya yang mau bertobat, mencari Dia dengan kerendahan hati. Dan hal yang keempat adalah pemulihan bagi umat Tuhan. Nabi Zefanya pada akhirnya di ayat terakhir menyatakan akan ada pemulihan bagi umat Tuhan. Dan itu tidak hanya datang untuk menghakimi, Tuhan tidak hanya datang untuk menghakimi, tapi juga Tuhan datang untuk memulihkan umatnya yang bertobat. Nah, itu dia kesimpulan yang bisa didapat. Luar biasa sekali, pendeta. Ya. Ternyata yang cuma 3 pasal ini kesimpulannya juga luar biasa. Ya. Pendeta boleh tutup episode ini dengan doa, pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Puji syukur kami mempelajari pekabaran dari kitab Zefanya. Biarlah Tuhan pekabaran ini dapat menjadi bagian kami. Peringatan bagi kami untuk hidup setia kepada Tuhan. Jika kami sudah menyimpang, biarlah kami datang mencari Engkau dengan segala kerendahan hati dan kesungguh-sungguhan hati. Sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni Bapa segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, Makasih, pendeta, Yana. untuk pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Amin. Dan aku masih mau mengingatkan kepada teman-teman semua, teman-teman Facebook, dimanapun teman-teman berada, untuk jangan lupa login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook, dan juga follow semua sosial media Hope Channel Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi, supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Dan jika episode ini menjadi berkat bagi teman-teman boleh like dan juga share kepada teman-teman yang lain. Demikian saja episode kita kali ini. Shalom, Tuhan memberkati semua. Dadah.